Ustadz, kenapa kaum muslimin ya khususnya di negeri kita ini biasanya hanya mengutuk keras penyembah berhala dan sesaji, tapi diam-diam saja terhadap keberagamaan umat lain yang notabene sesaji itu bagian dari ritual ibadah mereka. Nah, apakah Allah hanya menghukum pelaku atau menurunkan bala jika pelakunya hanya beragama Islam saja, Ustaz? Iya. Jadi secara umum seperti ini. Semua bentuk kemungkaran itu adalah merupakan tanggung jawab umat Islam untuk menghilangkan kemungkaran itu. Kan Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Ya, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya ia kemudian mengubah atau menghentikan kemungkaran itu, apakah dengan tangannya, kalau tidak bisa dengan tangannya atau kekuasaannya, ya, tidak mampu dengan itu, maka dengan lisannya, dengan penyampaian, dengan ceramah dan seterusnya. Dan kalau pun tidak bisa dengan cara itu, maka minimal dengan hatinya. Maka ya, pertanyaan tadi yang disampaikan, sebenarnya umat Islam itu tidak hanya sekedar ya melarang atau dalam tanda kutip ya menjauhkan umat ini dari perkara-perkara sesajen tadi yang disebutkan, ya. Mengapa dengan umat lain? Tanggung jawab seorang muslim adalah mendakwahi orang-orang non-muslim untuk masuk ke dalam Islam, supaya ya tentu saja kalau dia sudah masuk Islam, dia memahami konsep yang ada dalam Islam, memahami prinsip-prinsip akidah dalam Islam, maka apa yang mereka lakukan dari penyembahan-penyembahan sebelumnya mungkin tadi disebutkan sesajen dan seterusnya itu kemudian beralih kepada Islam. Jadi secara otomatis jika seorang non-muslim masuk dari latar belakang agama apapun itu, ketika dia telah masuk ke dalam Islam, maka ia akan meninggalkan secara totalitas apa yang menjadi sesembahan selama ini ketika ia berada di agamanya. Adapun yang ditanyakan mengapa hanya sibuk dengan sesajen, ini kita sibuk karena umat Islam yang melakukan. Sekiranya ya non-muslim yang melakukannya, kita juga berikan perhatian, kita juga berikan keprihatinan. Tetapi karena umat Islam yang melakukan, dan ini tidak bisa dipungkiri, dia merupakan dosa besar, dia merupakan kesyirikan. Apalagi sesajen itu dipersembahkan kepada makhluk yang tidak ditahu siapa. Ya, kan sesajen itu dipersembahkan, ada yang katakan ya sedekah bumi. Bumi kok disedekah? Sedekah apa bumi mau disedekah? Ya, sesajen untuk diberikan kepada burung-burung yang terbang. Kenapa diberikan kepada burung-burung yang terbang dengan cara dan gaya yang seperti kita saksikan? Maka tentu saja ya tidak bisa kita memungkiri bahwa memang dalam pemberian sesajen itu yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ada niatan-niatan khusus. Ya, ada niatan-niatan khusus. Dan di sini masalahnya. Ya, di sini masalahnya. Jika dia dipersembahkan kepada makhluk gaib, ya, dipersembahkan kepada makhluk gaib, maka ini merupakan bentuk daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Salatku, ya, hidupku, matiku, persembahanku, ya, itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika ada satu persembahan yang semestinya diberikan kepada Allah lalu kemudian diberikan kepada selain Allah, maka dipertanyakan. Ya. Jadi tadi muslimkah dia, non-muslimkah dia, ya, maka tentu kita harus memberikan keprihatinan jika terjadi satu kemungkaran. Bagaimana kemungkaran ini diminimalisir, bahkan kalau bisa dihilangkan, maka dihilangkan, ya, dan diminimalisir jika itu memungkinkan. Jadi bukan hanya pada umat Islamnya yang kita perhatikan, ya, ketika melakukan ya, ritual-ritual sesajen dan seterusnya, ya, umat lain seperti apa, kita berikan perhatian kepada ya kedua-duanya. Nah, tapi tentu saja kalau ditanya yang mana skala prioritas, ya muslim lah skala prioritas. Karena seorang muslim ini sudah beriman, jangan sampai lepas keimanannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain, kita berharap semua bisa kita dakwai dan berkeyakinan ya sebagaimana umat Islam secara umum.